Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya Habibie Kamil. Kali ini saya sedikit beralih tema konten ya. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi tentang teknologi terkini menyangkut pemakaian sehari-hari saya. Kali ini depan saya ada sebuah laptop jadul ya, laptop zaman dulu, mungkin yang keluaran tahun 2007-an lah, 2007 2008. Satu buah laptop, dan laptop ini punya teman saya. Dia sudah sangat lelet sekali untuk membuka aplikasi. Itu sudah mulai agak keberatan gitu, berat. Mau ngetik saja, mau ngetik Word, mau ngetik Excel, buka aplikasi Word Excel itu sudah sangat-sangat berat sekali. Nah, di sini saya memberikan satu buah tips bagaimana caranya supaya laptop teman-teman tersebut bisa ngacir seperti laptop baru zaman sekarang gitu. Nggak usah dibuang ya, nggak usah dibuang. Peralatan cukup sederhana. Mungkin kalau teman-teman semua kalau misalnya punya uang lebih, silakan beli 3 peralatan ini ya. Satu, 2, 3. Maksudnya 2 ya, 2. Dari 3 ini silakan 2. Kalau teman-teman semuanya misalnya hanya ingin membeli SSD saja, silakan tanpa KD dan satu buah casing eksternal juga nggak apa-apa. Ya, anggap saja anggap saja teman-teman hanya mengganti satu buah SSD ini, harddisk lama diganti menjadi SSD tipe terbaru sekarang. Ini harganya paling 200 ribuan ya kalau online. Yang 128 GB. 120 sampai 128 GB itu harganya 200-an. Dengan 200 ribuan teman-teman sudah bisa memiliki satu buah laptop yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Udah sangat ngebut, kecepatannya sudah 10 kali lipat dibandingkan dengan harddisk biasa. Kenapa? Kalau harddisk itu sebenarnya kan dia ada umurnya, seperti bola lampu tersebut, seperti bola lampu lah. Makin hari makin redup gitu. Artinya kecepatan membaca, kecepatan menulis, kecepatan transfer dari harddisk tersebut akan berkurang. Nah, apalagi kalau laptop yang pengeluaran tahun 2007, 2010 itu udah hampir 10 tahunan ya. Hampir 10 tahunan menemani kita, mungkin ya wajar lah kalau dia minta ganti gitu. Jadi solusinya teman-teman nggak usah dibuang laptopnya, ganti saja harddisknya dengan SSD. Nah, itu sederhananya. Ganti saja harddisknya dengan SSD. Kenapa? Kalau dulu kan SSD ini mahal. Kalau sekarang di toko-toko online sudah banyak yang murah. Sekarang kita lihat prosesnya. Lihat saja prosesnya teman-teman ya, mulai dari proses saya mengganti SSD sampai ke instalasi Windows-nya. Oke, sekarang ini kita singkirkan dulu. Ini adalah opsi kedua. Kalau teman-teman, kalau seandainya nanti harddisk yang lamanya mau dipindahkan ke KD dan dimasukkan ke dalam CD ya, kalau atau hanya mengambil harddisk tersebut dan dimasukkan dalam casing eksternal. Saya tidak berbicara tentang itu. Sekarang sederhananya saja teman-teman semua, kita akan ganti saja ya, ganti saja. Ini mudah sebenarnya, ini sangat gampang sekali. Nah, ini kebetulan saya beli yang merek RX7. RX7 ini lumayan murah dibandingkan dengan merek-merek lain, merek Vigen, kemudian Adata, Samsung ini lebih murah. Ada satu lagi yang murah tersebut mereknya kalau tidak salah apa ya, EOTA, kemudian Midas Force itu juga terkenal lebih murah. Dan untuk kualitas sendiri saya sudah coba beli beberapa laptop yang lain, itu lumayan lah, luar biasa cepat gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja eksekusi laptop jadulnya ya. Ini kebetulan ada satu buah laptop model lama ya, tebal sekali, Toshiba. Tipenya adalah Toshiba tipe berapa nih? Ini Toshiba model lama itu biasanya modelnya satelit ya. Nanti kita lihat. Dia masih menggunakan CD, serialnya adalah ini satelit L510 nih tuh. L510 nih teman-teman. Kelihatan nggak? Aduh, sorry. Nah, itu dia. Toshiba L510 ini sangat tebal sekali. Ini kendalanya adalah dia laptopnya itu sangat sangat lambat sekali, dan untuk membuka aplikasi saja sudah susah gitu. Dan sekarang kita coba ganti harddisknya dengan SSD. Oke. Sekarang kita buka harddisk lamanya. Teman-teman, sekarang ini adalah harddisk lamanya ya. Jadi harddisk ini kalau masih bagus, tidak rusak, dalam arti tidak rusak, dia masih bisa kita gunakan sebagai penyimpanan eksternal. Dengan cara kita beli ini ya, beli casing eksternalnya.
seperti ini. Ini adalah kebetulan dari RX7, harganya 60 ribuan di toko-toko online, 60 ribuan. Banyak sih merek-merek lain harganya 30 ribu. Nah, ini adalah harga 60 ribuan. Jadi caranya seperti ini. Jangan dibuang harddisk lamanya dan bisa kita gunakan sebagai harddisk eksternal untuk penyimpanan itu. Jadi data-data kita bisa tersimpan dalam ini. Ini kebetulan belum saya buka. Saya contohkan di harddisk yang saya punya. Ini contoh ya. Nah, contohnya masuknya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, tinggal tutup dan bisa dijadikan harddisk eksternal. Oke, teman-teman semua. Oke kan? Cakep tuh. Oke. Sekarang kita pasang SSD-nya ini di laptop ini. Ya, kita simpan dulu harddisknya. Harddisk lamanya maksudnya. Kita buka frame dari harddisk ini untuk dipasangkan di SSD tersebut. Oke, teman-teman semua, SSD-nya sudah terpasang dan sekarang kita tinggal menginstal Windows yang kita suka. Mau Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Jadi teman-teman harus mempunyai satu buah ataupun booting atau bootable-nya Windows gitu ya. Silahkan di-download di Microsoft, ada itu banyak yang gratisan. Dan di sini saya sudah punya flash disk bootable-nya ya. Sekarang tinggal install dan kita lihat proses instalasinya. Nanti kita tes kecepatannya seperti apa. Oke. Ya, ini saya pasang CD bootable-nya, flash disk bootable-nya untuk menginstal Windows ya. Oke. Oh, sorry teman-teman, nih saya gagang kameranya agak berisik. Nah, nanti kita coba proses instalasi. Silakan teman-teman lihat di YouTube, banyak tuh cara menginstal laptop itu, banyak gitu. Oke, sekarang kita dari awal ya. Karena biasanya kalau kita beli SSD dia masih kosongan, nggak ada Windowsnya, nggak ada Windows dan kita harus menginstal ulang. Nah, ini adalah proses instalasi. Kalau saya sering menggunakan Windows 10 kalau sekarang. Pilih saja Windows 10. Oke, 10. Terserah mau yang berapa bit, 32 bit, 62 bit gitu kan, tergantung kebutuhan kita. Ya, pilih format Indonesia. Biasanya kalau SSD dia memakan waktu kurang lebih 15 menit ya proses instalasinya, berbeda dengan hard disk yang lama. Kalau hard disk itu memakan waktu kurang lebih 35 sampai dengan 45 menit instalasi sampai selesai. Sedangkan SSD rata-rata di 15 menitan, 15 menit sampai 20 itu nggak sampai. Oke, di skip aja. Kita pasang Windows yang Pro yang 86 ya, yang 32 bit saja. Biar lebih ringan. Nah, itu. Ini saya pasang Windows 10 dan kita harus membuat partisi terbaru dari local disknya SSD ini. Yes. Oke, tinggal next aja. Dan tunggu sampai proses instalasi selesai hingga 100%. Ya, menjelang proses instalasinya selesai. Jadi teman-teman semua, hard disk yang lama tersebut masih bisa kita gunakan sebenarnya dengan menggunakan, bisa pertama itu menggunakan casing eksternal ya. Casing eksternal boleh kita gunakan, casing eksternal, atau
kita menggunakan KDE ya. Nah, KDE ini adalah dimasukkan ke dalam ROM DVD yang tidak digunakan lagi. Kan sekarang kan orang tidak menggunakan CD lagi untuk menyimpan data ataupun mengirim-ngirim data gitu. Orang sudah menggunakan WA, kemudian lewat email gitu. Jadi CD itu sudah hampir tidak digunakan lagi. Jadi bisa diakali tempat CD ini kita masukkan hard disk di sini gitu. Nah, seperti itu. Ini ada KD-nya. Harganya kurang lebih berapa ya? 30 ribuan lah. Oke, dan untuk laptop ini saya tidak gunakan itu. Dia hanya mengganti SSD saja. Oke, kurang lebih baru 10 menit ya. Baru 10 menit nggak nyampe salah. Kita 7 menit. Proses instalasinya hampir selesai gitu. Tinggal mengisi format-format nama, kemudian sampai setting terakhir gitu ya. Kurang lebih 15 menit lah. Lebih cepat gitu. Oke, hampir selesai. Sekarang kita tinggal, kalau seandainya teman-teman punya produk key-nya silakan diisi, produk key untuk mengaktifkan Windows-nya maksudnya ya. Kalau tidak ada tinggal kita skip saja, skip sampai ke ujung sampai selesai. Proses instalasi sebenarnya mudah. Jadi kalau teman-teman semua, kalau misalnya saya belum sempat buat konten ya buat tentang cara menginstal ulang Windows ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya akan buat. Karena tinggal kasih nama saja. Kalau umpamanya namanya terserah mau diisi apa, Toshiba ya Toshiba gitu kan. Ya itu saja sampai proses instalasinya selesai. Windowsnya tinggal diaktifkan nanti aja. Nah, setelah Windows selesai, nanti teman-teman silakan menginstal aplikasi lain seperti Office, kemudian Corel ataupun Photoshop dan aplikasi-aplikasi lain yang teman-teman butuhkan di dalam pekerjaan sehari-hari teman-teman semua. Ya, jadi SSD ini memang sangat membantu kinerja laptop lebih cepat 10 sampai 15 kali lipat gitu daripada hard disk biasa. Karena kecepatannya itu, teknologi sekarang seperti itu. Untuk sekarang sebenarnya kalau SSD ini sudah beberapa tahun yang lalu ya pengeluaran SSD-nya. Cuman dulu saya ingat betul SSD ini dikeluarkan oleh produk-produk yang bermerek ya seperti Samsung, kemudian Vigen, itu harganya mahal-mahal. Untuk yang 120 GB saja harganya 700-an, ada yang 800 sampai dengan 1 juta. Jadi kita tuh untuk belinya aja sih mikir 2 kali gitu. Tapi sekarang sudah banyak pengeluaran merek-merek terbaru yang lebih murah. Salah satunya ini tadi RX7, kemudian ada Midas Post, ada lagi yang EOTA dan merek-merek lain. Banyak. Silakan teman-teman cari di toko-toko online, banyak jualnya. Pasang sendiri gampang. Nah, oke, sekarang kita mulai. Kurang lebih makan waktu 15 menit ya. 15 menit lah. Nah, selesai. Selesai dan sekarang tinggal kita install Office-nya. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu Windows-nya. Nah, sebelum aktivasi Windows, kenapa? Karena kalau untuk ini biasanya dibaca kalau untuk Windows 10 ya, Windows 10 itu ada malware yang bukan malware sih. Ada aplikasi yang mau kita pakai itu dibaca malware atau seperti virus. Teman-teman harus mematikannya dulu. Caranya seperti ini, setting, kemudian update security, udah cepat nih, udah kencang nih. Ya, terus dimatikan nih, real time protection dimatikan. Oke. Matikan ya. Agar nantinya tidak terbaca sebagai virus. Oke. Coba ekstrak. Oke, sekarang aktivasi Windows. Kan lumayan cepat nih. Windows. Nanti saya sampai selesai ya, sampai saya selesai install Office-nya juga, nanti kita tes gitu untuk kecepatannya.
Oke, setelah install Windows-nya selesai, sekarang saya akan menginstal Office-nya lagi, teman-teman. Office, kebetulan saya di laptop ini saya akan pakaikan Office 2010. 2010 ini. Ya, oke. Oh, ini sudah mulai rusak nih kayaknya. Cari yang lain saja. Data terbaru. Mana ini? Saya simpan mungkin sini. Ya, ini dia. Office 2010. Oke, karena saya menyukai tampilan dari Office Windows 2010 dan rata-rata anak-anak sini pakai 2010. Lebih nyaman katanya. Mendingan daripada yang 2013, 16 dan 2019. Mungkin lebih ringan saja mungkin. Oke, kita lihat proses instalasinya. Nah, oke, sudah selesai install Office-nya. Sekarang kita lihat Office-nya sekencang apakah dia, secepat apakah. Bentar ya. Oke, sorry. Oke, mana dia nih? Aplikasi. Kemudian ini Microsoft Office. Sekarang kita taruh dulu aplikasinya, shortcutnya di desktop ya, untuk mempermudah kita dalam mencari aplikasi Office maupun Excel, Word maupun Excel. Nah, sekarang kita buka. Udah kencang banget nih teman-teman. Sudah kencang banget nih teman-teman. Nah, lelet lagi dia. Terus apa lagi? Contoh ini Excel. Apa lagi nih? Microsoft PowerPoint. Udah kencang nih teman-teman ya. Dan ini kebetulan laptop lama. Ya, ini kita cek RAM-nya masih 2 GB kalau tidak salah. Nah, RAM-nya 2 GB dan saya install Office 2010 32 bit. Ya, lumayan kencang nih teman-teman. Sekarang kita tes bootingnya dari awal. Kita matikan dulu. Proses restart. Cepat nih teman-teman ya. Lumayan cepat. Iya, tinggal kita menginstal ataupun menambah aplikasi lainnya seperti aplikasi apa saja yang kita butuhkan gitu. Udah ngacir nih teman-teman. Nah, ini adalah kecepatan dari SSD RX 7. SSD RX 7 yang kecepatannya 10 kali lebih cepat ya. 10 kali lebih cepat katanya tuh. Dan ini garansinya 3 tahun. Masih 3 tahun. Oke teman-teman semua, mungkin sementara itu dulu informasi dari kita. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak informasi tentang laptop maupun peralatan-peralatan sehari-hari kita ya, bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.